Shalom. Shalom. Kurang semangat. Kakak sapa sekali lagi ya. Shalom. Shalom. Iya. Ada yang nanya lah. Kakak kayak mana keadaannya? Aku baik kali, tengoklah badanku makin subur kan. Enggak bercanda. Kakak makin sehat ya kan. Adik-adik gimana kabarnya di rumah? Sehat, Kak. Ya, sehat. Ada yang sakit gak? Iya, jangan sakit-sakit dong ya kan. Kan gak enak kalau sakit kita beribadah ya kan. Oke, hari ini hari apa ya Kak? Hari Minggu, Kak. Iya, hari Minggu. Tapi kayak ada yang beda. Hari apa ya? Hari Paskah, Kak. Oh iya, hari Paskah. Hari Paskah itu untuk apa ya Kak? Merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Iya, benar sekali. Tema hari ini adalah Yesus telah bangkit, kita pun menang. Jadi kok kakak bilang, Shalom. Nanti adik-adik jawab, Yesus telah bangkit, kita pun menang. Oke? Tahu kan? Kita ulang sekali lagi. Oke, kakak bilang, kalau kakak bilang, Shalom. Yesus telah bangkit, kita pun menang. Oke? Kak sapa ya? Shalom. Yesus telah bangkit, kita pun menang. Iya. Sebelum kita memulai ibadah kita siapkan Alkitab kita, hati kita, baru kita harus berpakaian sopan untuk beribadah kepada Tuhan, dan kita siapkan kolekte kita, ya, dan kita sikapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita angkat lagu pujian kita dari Haleluya nomor 73 ayat 1 sampai 2. Adik-adik, kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus,
pencipta langit dan bumi. Amin. Kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Raja dan Juru Selamat kami yang telah mengalahkan kematian dan jerat iblis oleh kuasa-Mu. Syukur dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Tuhan selalu setia menuntun kami yang lelah dan berbeban berat karena dosa-dosa kami. Kami datang kepadamu Tuhan, karena kami sungguh mengharapkan kasih karunia-Mu. Pimpinlah kami yang bersekutu ini, supaya kami memperoleh kekuatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Amin. Sebelum kita masuk ke titah, mari kita angkat lagu pujian. Yang pertama Tanda Paku, yang kedua itu Di Sorga Nanti. Ini lagunya disambung ya, Di. Ayo Bang. Sekarang kita masuk ke titah. Ke titah berapa ya? Ada yang ingat? Minggu lalu kita titah ke berapa? Iya, titah kedua. Jadi hari ini kita titah yang ketiga. Nah, kita bahasa Indonesianya dulu ya. Titah ketiga. Ikut ya adik-adik. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Sekarang pakai bahasa Simalungun ya. Titah patoluhon. Lang malo sobutan goran ni naibata, anggolang tiba jujurni. Aihona uhumni do magira sagala namar hapungkon gorani. Iya, makasih kakak. Selanjutnya sebelum kita masuki ayat hafalan kita, marilah kita mengangkat lagu pujian Ku menang bersama Yesus Tuhan.
Ayo adik-adik, buka Alkitabnya kembali. Ayo, kita hari ini ayat hafalan dari Lukas 24 ayat 6a. Yuk, udah dibuka semua? Yo, yang sudah pintar membaca ya, ayo kita sama-sama ya. Lukas 24 ayat 16, ayat 6a. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Yo, ikutin Bu ya. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ya, jadi ayat hafalannya ingat ya, adik-adik. Lukas 24 ayat 6a. Terima kasih. Ya, makasih kembali Kakak. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Sebab Dia Hidup. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita. Siapkan Alkitabnya. Kita buka dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Sudah? Sebelum kita membaca Alkitab kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh pada pagi hari ini merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Kami boleh merayakan Paskah. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan juga yang mengurapi kami, mengurapi adik-adik sekolah minggu yang mendengarkan, mengurapi kakak sekolah minggu yang menceritakan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan firmankan kepada kami dan kami boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari.
Tolong kami Bapa, kuasai hati dan pikiran kami, dan biarlah kami telah siap untuk mendengarkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo adik-adik, kita buka Alkitab kita. Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Kakak akan membacakan ya. Adik-adik mengikuti di rumah. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Ya, sampai di situ firman kita adik-adik. Puji Tuhan, setelah kita mendengarkan cerita mengenai penderitaan Yesus, mengenai bagaimana Yesus ditangkap, bagaimana Yesus disalibkan, hari ini kita bisa merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Selamat Paskah adik-adik. Ya, dalam Paskah ini kita harus bersuka cita. Kenapa? Karena Yesus sudah mengalahkan maut. Yesus bangkit pada hari yang ketiga seperti yang dikatakannya. Seperti firman Tuhan yang baru kita baca. Pada ayat pertama tadi adik-adik, dikatakan kan pagi-pagi sekali, ya, pagi-pagi benar pada hari pertama. Pagi-pagi benar itu hari ketiga setelah Yesus mati, setelah Yesus dikuburkan. Jadi pada waktu itu sudah menjadi kebiasaan kalau pada hari ketiga orang-orang harus ke kuburan dan menaburkan rempah-rempah, ya. Menaburkan rempah-rempah ke jenazah yang dikuburkan itu. Kalau pada waktu itu kan diletakkan saja mayatnya, lalu dirempah-rempahkan. Jadi dia awet, ya. Tapi kuburannya tertutup batu yang besar. Sangat besar karena memasukkan kan harus pintunya kan harus besar. Jadi pintunya itu ditutup batu, diletakkan batu yang sangat besar. Dan bagaimana menggulingkan batu itu? Harus laki-laki yang kuat, harus ada yang bantu. Yang pergi ke kuburan pada pagi-pagi itu adalah
ibu-ibu, ya. Pada ayat 10 tadi kita membaca perempuan-perempuan itu. Ada Maria dari Magdala, ada Yohana, ada Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain. Jadi semua perempuan-perempuan yang pergi ke kuburan itu. Bagaimana mereka menggulingkan tutup kubur itu? Kalau hanya perempuan saja yang pergi, tidak ada laki-laki. Tapi mereka tidak khawatir karena mereka yakin, ya, kalau niat baik, mereka melakukan niat yang baik, pasti nanti ada yang tolong, ya. Mereka sangat yakin itu, mereka pergi saja ke kuburan itu. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ayat 2 kita baca tadi, mereka mendapati batu sudah terguling, ya. Kekhawatiran mereka, bagaimana nanti kami membuka pintu itu? Ternyata tidak terjadi. Batu penutup kuburan itu sudah terguling. Luar biasa ya adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik punya niat yang baik, ayo lakukan saja, jangan takut. Itulah makna dari cerita ini. Kalau adik-adik mau punya cita-cita yang besar, ya, cita-cita yang tinggi, jangan takut. Lakukan, belajar, ya, berdoa. Ora et labora katanya, ya, bekerja sambil berdoa. Ya, jangan khawatir. Kalau kita punya niat yang baik, pasti ada yang menolong. Ya, ada yang selalu membantu kita. Batu sudah terguling. Wah, mereka tinggal masuk ke dalam kuburan itu. Mereka masuk ke dalam, ya. Ayat 3 tadi kita baca, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Hah? Tidak ada lagi Tuhan Yesus di dalam. Mereka melihat Tuhan Yesus dibaringkan di situ, ya. Diangkat dari salib, diturunkan dari salib, diangkat ke kuburan itu. Mereka melihat sendiri, bukan mereka hanya mendengar, tapi melihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Jadi tidak mungkin salah kuburannya. Tapi tidak ada lagi Yesus di situ. Lalu pada ayat 5 sampai 8 tadi kita baca, ternyata ada 2 orang yang datang memberitahu kepada mereka. Bajunya berkilau-kilau, cantik, ya. Mereka lihat dan mereka takut, siapa ini? Kok ada 2 orang yang datang? Lalu malaikat, rupanya itu malaikat. Malaikat Tuhan memberitahukan kepada mereka, jangan takut. Apa tadi dibilang? Ayat 5 adik-adik, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang yang mati? Kemudian apalagi katanya? Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Ingat, kan Tuhan Yesus pernah ngomong begitu sama kalian katanya. Aku akan mati dan aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, Tuhan Yesus pernah ngomong loh sama kalian begitu. Kenapa kalian tidak ingat? Kenapa kalian mencari Yesus yang mati, yang telah hidup, ya, mati dan telah hidup kembali pada hari yang ketiga? Kenapa kalian cari di kuburan, di antara orang mati? Oh, mereka baru ingat. Oh iya ya, iya, aku ingat. Memang pernah Yesus mengatakan itu. Waduh, kenapa aku tidak percaya, katanya perempuan-perempuan itu. Kenapa aku tidak percaya dengan perkataan Tuhan Yesus? Adik-adik yang baik, di dalam Alkitab banyak sekali perkataan Tuhan Yesus. Adik-adik percaya enggak? Adik-adik baca enggak setiap hari? Kalau dibaca harus percaya. Jangan seperti ibu-ibu ini, ya, Maria tadi, ya, Maria ibu Yakobus. Sudah pernah dengar, langsung dia dengar dari Yesus, tapi dia lupa. Sehingga dia pergi ke kuburan. Kalau dia ingat, harusnya dia tidak pergi ke kuburan, ya. Dia ingat, oh, Yesus bangkit hari ketiga katanya. Berarti hari inilah Tuhan Yesus pasti bangkit. Pastilah tidak ada lagi di dalam kuburan, kan? Kalau mereka ingat dan percaya, pasti mereka tidak pergi ke kuburan. Tapi mereka lupa, dan mereka juga waktu Yesus mengatakan itu, sepertinya
Nggak benar ini Tuhan Yesus ngomong ini. Nggak benar, tidak bakal kejadian seperti ini katanya. Ya, mereka kurang percaya. Jadi adik-adik, dari cerita ini kita bisa mendapat pelajaran. Apa yang Tuhan katakan kepada kita melalui Alkitab kita harus percaya. Tidak ada boleh sanksi-sanksi. Tidak apa, benar enggak ya? Benar enggak ya? Enggak boleh gitu deh. Karena itu sesuatu yang benar, sesuatu yang terbukti. Ya. Ini semua cerita di Alkitab ini terbukti adik-adik, bukan cerita dongeng. Kalau adik-adik sering dengar cerita dongeng yang itu tidak pernah mungkin terjadi, hanya cerita-cerita dalam hayalan, itu pun kita suka mendengarnya. Kalau yang di Alkitab ini cerita yang benar-benar terjadi. Kalau orang tua kita pernah pergi ke Yerusalem, di sana ada bukti-buktinya. Ada jalan ke Golgota, ya. Ada Bethlehem tempat Yesus lahir, semua ada. Jadi Alkitab bukan omong kosong. Yesus berkata kepada kita melalui Alkitab kita bukan omong kosong. Jadi adik-adik harus percaya. Itulah yang bisa kita ambil dari cerita kita pada hari ini. Ibu-ibu yang pergi ke kuburan ini, kenapa mereka pergi? Karena mereka sayang sama Yesus. Aduh, Yesus pernah memberi aku sesuatu. Yesus pernah memberkati aku. Jadi aku harus berbuat yang baik untuk Yesus. Mereka pergi ya, membawa rempah-rempah. Karena mereka sayang. Tapi walaupun mereka sayang, mereka kurang percaya. Adik-adik sayang enggak sama Yesus? Ya, Yesus yang memberikan segalanya kepada kita. Apa yang anak-anak adik-adik inginkan, Yesus bisa kasih. Mari minta kepada Yesus. Di Alkitab ada dikatakan kan, mintalah maka aku akan memberi. Mintalah kepada Yesus apa yang adik-adik inginkan. Tapi dengan kepercayaan ya. Jangan asal minta-minta, betul apa enggak ya? Betul apa enggak ya? Kalau itu namanya tidak percaya ya dia ya. Jadi walaupun kita seperti Maria ini sayang sama Yesus, kurang percaya, kalau adik-adik sayang kepada Yesus harus percaya ya. Yesus juga sering bilang kepada kita, adik-adik semua jangan khawatir kata Yesus. Yesus sayang kepada semua anak-anak. Yesus berkata jangan khawatir ya, ada aku yang memberi jalan keluar kata Yesus. Kita harus percaya, jangan khawatir. Jangan terus, aduh gimana ya, aku besok gimana ya, bisa gak aku pergi sekolah ya, gimana ya, COVID ini ya. Kalau kita sudah percaya dan ingat Yesus pernah bilang jangan khawatir, percayalah kepada apa yang Yesus janjikan. Kalau kita memang percaya, semua kekhawatiran kita itu akan pergi. Dan kita berjalan dengan penuh sukacita karena kita percaya ada Yesus yang selalu menemani kita. Yesus yang pernah berjanji, yang selalu berjanji dengan tepat kepada kita. Yesus yang tidak pernah bohong ya. Kalau di khotbah di atas bukit, Yesus juga pernah berkata kan? Ingat kan adik-adik apa khotbah di atas bukit? Bagaimana kita harus berbahagia. Berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang lapar ya. Percaya enggak adik-adik dengan semua itu? Harus percaya, karena itu adik-adik tidak boleh khawatir lagi. Walaupun kita miskin, Yesus berkata berbahagialah. Karena itu kita harus senantiasa bersukacita setiap hari. Karena ada Yesus kita yang luar biasa. Ya adik-adik, ayat 9 sampai ayat 11 tadi dikatakan, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Mereka pergi, ayo kita pergi memberitahu kabar baik ini kepada teman-teman kita. Mereka pergi ya, ada rumah tempat perkumpulan mereka selalu, tempat mereka bersekutu.
kawan-kawan, kubur kosong, kubur Yesus sudah kosong. Aduh gimana ini? Tapi ada yang berkata kepada kami, Yesus sudah bangkit katanya. Ya, dia ceritakan malaikat yang datang. Tapi apa sikap mereka yang mendengarkan? Pada ayat 11 ya, ayat 11, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya. Ya, kembali ada yang menyaksikan langsung datang malaikat, memberitakan langsung, tapi mereka tidak percaya. Kalau kita adik-adik mendengar semua cerita ini dari Alkitab kita tidak melihat langsung. Tapi kita tahu bahwa ini benar-benar terjadi. Karena itu kita harus percaya. Jangan seperti murid-murid Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan Yesus setiap hari dalam pelayanan Yesus. Tapi ketika itu terjadi, walaupun mereka pernah mendengar bahwa Yesus mengatakan, aku akan disalibkan, aku akan mati, kemudian aku akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Mereka mendengar langsung, tapi mereka tidak percaya adik-adik. Jangan seperti itu ya. Ayat 12 kita baca. Sungguh pun demikian Petrus bangun. Ya, dari semua murid Tuhan Yesus itu hanya Petrus yang percaya. Dia langsung bangun, ya. Dia langsung lari pergi ke kuburan. Apa yang sudah terjadi? Beneran yang diceritakan si Maria ini katanya? Dia lari ke kuburan dan benar. Dilihatnya di sana, memang kuburannya sudah kosong. Barulah dia ingat kembali, memang Yesus sudah pernah mengatakan itu. Kenapalah aku tidak percaya? Kenapalah aku tidak percaya kepada Yesusku, kepada guruku? Dan dia melihat apa yang kira-kira telah terjadi. Ya, Yesus bangkit adik-adik. Yesus bangkit dan ada di antara kita sekarang. Ada di antara murid-muridnya. Ada di antara kita. Bagaimana kita mendapat pelajaran dari Petrus ini? Dia mendengar kabar baik. Lalu dia percaya. Dan dia pergi. Ya. Adik-adik, kalau ada yang mengabarkan kabar baik. Misalnya di sekolah minggu. Kakak sekolah minggu cerita ya. Kakak sekolah minggu itu cerita dari Alkitab. Bukan seperti tadi kakak bilang cerita dongeng. Ya, itu adalah kabar baik. Kabar baik dari Tuhan. Apa sikap kita? Kita harus percaya. Dan kemudian seperti Petrus pergi ya, melakukan. Yes, adik-adik juga begitu seperti Petrus. Apa yang kita dengar, hal yang baik, kita harus percaya. Dan kita harus lakukan. Apa yang dikatakan orang tua kita itulah biasanya selalu yang benar. Tidak ada orang tua yang mau anak-anaknya celaka. Ya, kalau dibilang belajar yang baik ya anakku, biar nanti masa depanmu baik. Ya, percaya adik-adik. Kalau kita belajar dengan baik, pasti nanti siap SD. Kita masuk SMP, kita masuk SMA dengan mudah. Tamat SMA kita bisa kuliah ya. Kalau kita kerjakan. Jadi kalau ada hal-hal yang baik, jangan tutup kupingnya. Bohong mama ini. Males lebih enak tidur. Gak usah belajar. Padahal kalau tidur terus, apa yang kita dapat? Gak ada. Kita gak tambah pintar ya. Malah matanya jadi bengkak. Mukanya jadi sembab, badannya jadi gendut ya. Jadi nggak ada yang bagus kalau perintah yang baik itu tidak kita lakukan. Guru kita pun mengatakan yang baik. Anak-anak semua kalau di sekolah harus tertib katanya. Itu kan yang baik ya, adik-adik pasti tahu itu yang baik. Ayo kita kerjakan. Jangan kita bilang, nggak mau ibu guru, nggak mau, enakan bandel katanya. Ya, nggak gitu. Kalau bandel pun coba adik-adik lihat kawan-kawan adik-adik yang bandel-bandel, pasti nilainya jelek ya. Pasti nanti ke depannya pun
dia bersusah payah lagi, mau ujian dia belajar lagi belajar. Aduh susah sekali ini, banyak sekali yang harus dipelajari. Kenapa? Karena memang dia tidak mau belajar setiap hari. Jadi dia satu buku itu dia pelajari, ya nggak bisa, mumet otaknya. Ya, jadi kita belajar dari Petrus, kalau mendengar kabar baik, kita harus langsung bereaksi, langsung lakukan, ya, kerjakan yang baik itu. Itulah yang bisa kita dapat pelajaran dari Petrus. Adik-adik, kebangkitan Yesus ini yang kita rayakan pada hari ini, itu membuktikan dia berkuasa atas maut. Kematian itu adalah maut. Kalau kemarin waktu kita merayakan Jumat Agung, kita mendengarkan upah dosa itu adalah maut. Jadi kalau kita yang berdosa ini harusnya upah kita itu adalah disalib seperti Tuhan Yesus. Tapi ada Yesus yang mengampuni kita, yang menanggung dosa kita di dalam salib itu. Dan dia kalahkan maut itu, semua dosa-dosa kita, semua kejahatan-kejahatan. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Itulah tandanya Yesus mengalahkan maut. Karena itu adik-adik tidak boleh takut. Ya, nanti kalau di rumah masuk kamar sendiri, "Ma kawanilah ma, takut." Takut apa adik-adik? Kita anak-anak Tuhan yang sudah merayakan kebangkitan Tuhan. Yang adik-adik takutkan itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Yesus mengalahkan maut katanya. Jadi gak usah takut. Karena yang ada misalnya ada katanya monster lah, ada inilah, ada. Itu sudah dikalahkan Yesus semua. Kita anak Tuhan. Kita ahli waris Tuhan. Jadi kemana-mana kita selalu dikawani Yesus. Jadi jangan pernah takut ya adik-adik ya, soal masa depan kita juga, aduh nanti mamaku nggak bisa bayar uang kuliah. Jangan takut adik-adik. Karena Yesus hari ini kita merayakan Yesus menang melawan maut. Karena itu masa depan yang kita takutkan itu pun sudah dilawan Yesus. Kita akan berjalan bersama Yesus, percayalah. Pasti kita sampai ke tujuan ya. Itulah yang bisa kita ambil dari cerita kita pada hari ini. Apalagi arti kebangkitan Yesus? Arti kebangkitan Yesus itu, Yesus membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Sering kita dengar, Yesus itu kan manusia, bukan Allah. Manusia yang mana adik-adik yang pernah mati dan bangkit kembali? Manusia mana? Tidak ada, hanya Yesus. Karena itu dia membuktikan bahwa Yesus benar-benar anak Allah. Jadi tidak boleh lagi kalau kita dengar Yesus itu kan manusia. Memang manusia. Tapi Yesus juga anak Allah. Ya, tidak bisa kita bilang bukan manusia, bukan anak. Yesus manusia tapi Yesus juga anak Allah. Ya, dari kebangkitan ini kita semakin mengerti bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Kemudian apa lagi artinya bagi kita? Bahwa memang perkataan Yesus itu berkuasa. Dia tahu ya, dia tahu bagaimana ke depan. Dia tahu bagaimana nanti Yudas Iskariot akan mengkhianati dia. Dia tahu yang menyangkal dia. Dia tahu semuanya. Ya. Nubuatan Yesus, perkataan Yesus itu berkuasa. Jadi kalau di dalam Alkitab banyak perkataan Yesus, itu adalah perkataan-perkataan yang berkuasa. Berkuasa untuk kakak sekolah minggu, berkuasa untuk adik-adik, berkuasa untuk orang tua. Karena itu kita disarankan, kita diharuskan untuk membaca Alkitab setiap hari. Supaya kita mengerti setiap hari apa kuasa Allah apa yang menyertai kita hari ini. Ingat itu. Setiap kali bangun tidur, ayo buka Alkitabnya, kita baca, itulah yang menuntun kita setiap hari. Karena perkataan Yesus itu adalah berkuasa. Yesus juga menjamin kebangkitan kita adik-adik. Kalau Yesus bangkit pada hari ketiga, kita juga nanti akan
dibangkitkan oleh Yesus. Kita juga bangkit bersama-sama dengan Yesus ya. Tidak ditinggalkan. Kita ini ahli waris, karena itu apa yang dialami Yesus itu juga bisa kita alami. Karena kita adalah anak-anak Allah. Adik-adik yang baik, biasanya kita merayakan Paskah membagikan telur Paskah, ya kan? Apakah pagi ini adik-adik sudah mempersiapkan telur Paskahnya? Walaupun kakak-kakak sekolah minggu tidak mengatakan tidak membaginya langsung karena kita dalam keadaan online sekarang ini, ayo adik-adik rebus sendiri telur Paskahnya. Kakak kasih tugas ya. Rebus sendiri telur Paskahnya, kemudian lukis secantik mungkin, kemudian foto, kemudian kirimkan ke WA grup kita. Kakak punya contoh ini dari kawan kita ya, yang dibawa kemari ada hiasan telur Paskah yang cantik. Ini contohnya ya. Kalau ini dibikin seperti bunga, ditempel-tempel. Ya, boleh juga dilukis saja. Ya tidak harus begini bentuknya. Nah, bagaimana kreasi adik-adik? Coba bikin sebaik mungkin. Ini ada seperti apa ini? Gambar ada matanya, ada hidungnya, ya. Nah, ayo bikin kreasinya masing-masing secantik mungkin, dipoto lalu kirim ke WA grup kita. Ya, nanti kita akan tayangkan di sini. Kreasi adik-adik yang diberikan kakak sekolah minggu setiap minggu akan kami catat. Siapa yang bikin tugas, siapa yang menayangkan, mengirimkannya melalui WA, semua akan dicatat dan ada bintangnya. Nah, siapa yang paling sering, nanti itu juara 1 ya. Pasti ada hadiahnya. Jadi apa yang dikatakan kakak-kakak sekolah minggu melalui ibadah online ini, adik-adik kerjakan terus ya. Dan jangan dibuang seperti kemarin ada yang mengirimkan salib, tempelkan di pintu atau di kamarnya ya. Jangan terus dibuang, udah dipoto, dikirim WA, langsung dibuang. Bukan begitu adik-adik. Ditempelkan ya supaya kita ingat, terus ingat ya. Kemudian apa sih arti telur Paskah itu? Kenapa kita harus merayakan Paskah pakai telur? Mungkin adik-adik ada sebagian yang tahu ya. Tapi bagi yang belum tahu, telur itu kan misalnya telur ayam ya, setiap telur ayam kalau ditetaskan dia menjadi apa adik-adik? Menjadi anak ayam kan? Berarti di dalam telur itu ada kehidupan. Jadi telur itu melambangkan kehidupan yang baru. Seperti Yesus yang mati ya dan bangkit kembali. Seperti itulah telur itu. Kita mempunyai kehidupan yang baru dengan kebangkitan Yesus. Makanya selalu dilambangkan dengan telur ya. Jadi dari melalui telur Paskah ini kita merayakan kehidupan setelah kematian. Kita juga memiliki pengharapan untuk kehidupan setelah kematian ya. Itulah arti telur Paskah kita. Adik-adik pernah nggak menanam biji misalnya biji pepaya ya, biji pepaya. Kadang-kadang kita makan pepaya kan, di rumah sering kita makan pepaya ada bijinya, suka kita taburkan. Dan kita lupa menaburkannya di mana ya, tidak sengaja taburkan saja di tanah. Kita lupa. Dan dia tertutup kadang dengan tanah ya, tidak kelihatan. Dan kita lupakanlah dia. Karena kita memang bukan serius, bukan mau menanam dengan serius ya. Tapi ada yang terjadi bagi biji pepaya itu. Rupanya di dalam tanah itu dia kulit-kulitnya yang lembek-lembek yang licin itu menghilang ya, kemudian dia tumbuh ya. Dia muncul dari tanah. Dia menimbulkan daun dan semakin besar semakin besar. Begitulah arti kebangkitan ini bagi kita. Walaupun seperti biji tadi tidak kelihatan, tapi menimbulkan semangat bagi kita adik-adik. Menimbulkan sesuatu yang baru ya, seperti daun-daun pohon pepaya tadi yang bertumbuh terus. Itulah
arti kebangkitan ini bagi kita. Mari kita bertumbuh terus di dalam Yesus. Mari kita merayakan kehidupan yang baru setelah kematian Yesus. Mari kita bersuka cita karena dosa kita sudah diampuni dan kemenangan ada di tangan kita. Yesus yang menang dari maut itu juga ada artinya kemenangan bagi kita. Karena itu mari bersuka cita. Tidak boleh ada seorang pun kita yang bersedih karena ada Yesus yang menemani kita senantiasa. Begitulah adik-adik cerita kita pada hari ini. Apa yang bisa kita ambil? Kalau tadi katanya perempuan-perempuan yang pergi ke kuburan Yesus, sebagai adik-adik sebagai perempuan jangan merasa lemah ya. Yesus pun memakai perempuan sebagai orang yang pertama kali menjadi saksi akan kebangkitan Yesus. Jadi perempuan-perempuan, adik-adik sekolah minggu yang perempuan harus tetap semangat. Yesus pakai kalian sebagai alat Tuhan ya, sebagai saksi-saksi yang hidup bagi Tuhan. Kemudian jadilah Petrus masa kini yang begitu mendengar hal yang baik langsung melakukan dengan gigih ya, berlari, bukan berjalan dengan lambat, menanggapi dengan lambat, bukan itu. Petrus masa kini yang hebat ya adik-adik. Kemudian walaupun kita tidak langsung melihat kejadian kebangkitan Yesus ini, tapi kita tahu dari Alkitab kita harus percaya. Walaupun kita tidak melihat, kita harus percaya. Karena firman Tuhan ini berkuasa untuk kita, berkuasa untuk kehidupan kita. Ingat ya adik-adik, untuk cerita kita hari ini membuat semangat kita menjadi bangkit kembali, semangat kita menjadi tumbuh kembali. Apa yang sudah tertidur, yang malas-malasan, ayo rajin ya. Kita ingat itu semua untuk cerita kita pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Melalui kebangkitan Tuhan, Tuhan memberi semangat kepada kami sehingga kami boleh menjadi Petrus masa kini yang siap untuk menanggapi hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami orang yang lemah. Kami tidak bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Karena itu mohon Tuhan beri kekuatan kepada kami. Sehingga kami boleh mengingat apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Kami boleh mengingat cerita-cerita kami yang telah diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan dalam pelajaran kami. Tolong kami Tuhan untuk masa depan kami. Sehingga kami senantiasa percaya walaupun kami tidak melihat, tapi kami boleh percaya dan kami senantiasa berjalan selalu bersama Yesus. Terima kasih Yesus untuk cerita ini. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, makasih kakak untuk firman Tuhan yang telah kakak kasih kepada kita semua. Semoga kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita ya adik-adik. Sekarang sebelum kita masuki doa syafaat, mari kita angkat lagu pujian kita, Bangkit Serukan Nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya.
Adik-adik, kita berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal dalam nama diri Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami ucapkan atas kasih setia Tuhan yang senantiasa luar biasa kami rasakan. Tuhan bangunkan kami di pagi hari ini dan dapat mengikuti ibadah sekolah minggu seperti biasanya. Meskipun Tuhan hingga pada saat ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing karena masih dalam keadaan pandemi Corona 19. Kami rindu Tuhan memberkati ibadah ini, memberkati kami semua anak-anak Tuhan, sehingga kami lebih semangat untuk memuji muliakan nama-Mu. Kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin pada saat ini dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan dan kekuatan. Kami juga yang berdoa Tuhan buat teman-teman kami. Dalam minggu ini Tuhan berikan perpanjangan umur lewat ulang tahun Cinta Nami Buru Sarage. Atau mungkin ada teman-teman kami yang tidak bisa kami sebutkan, yang mungkin Tuhan berulang tahun dalam minggu ini. Bila Tuhan yang memberikan umur yang panjang dan memberkati tumbuh kembang mereka. Bapa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan menuntun hidup kami. Kami juga berdoa buat seluruh guru-guru sekolah minggu dan juga orang tua kami. Biarlah Tuhan yang memberkati kesehatan dan kehidupan mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat kami seluruhnya anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, kesehatan kami, pendidikan kami, dan juga masa depan kami. Berilah kepada kami roh hikmah bijaksana dari Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Bapa, kami tidak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati bangsa dan negara kami. Pulihkan Tuhan dari COVID-19, sehingga bangsa kami bisa pulih seperti biasa. Bapa yang baik, kami nyadari akan kesalahan dan kekurangan kami. Ampunilah Tuhan agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Anak Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita sama-sama mengucapkan Huberedoon Hubani Harajaoni Naibata. Kita ucapin sama-sama ya adik-adik. Kita angkat tangannya ke atas. Sama-sama kita ucapkan Huberedoon Hubani Harajaoni Naibata. Mari kita menyanyikan lagu pujian Di Sini Aku Bawa Tuhan. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang tak Kau limpahkan.
Adik-adik, kita akan menutup kebaktian kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita sama-sama berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganup, pasada uhur nami, ase torang ganup, seng boy dalam nami, salakah natorsa, dop ham hasoman nami, torang age huja. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom adik-adik, selamat Paskah untuk kita semua. Sampai bertemu kembali minggu depan.